kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tutorial kita dengan mempelajari tentang komponen yang namanya rigid body. Jadi kalau di dalam tutorial kita sebelumnya, kita sudah bisa menggerakkan karakter kita menggunakan keyboard atas bawah kiri kanan. Ya, atas bawah kiri kanan seperti ini. Tapi kemarin codingan yang kita gunakan adalah kita langsung mengubah transform daripada benda tersebut. Nah, untuk beberapa game, teman-teman, beberapa jenis game, hal itu boleh-boleh saja dan valid untuk dilakukan. Tapi di jenis-jenis yang lainnya, teman-teman, kita perlu karakter yang bisa berinteraksi dengan karakter yang lainnya secara natural atau alami. Nah, untuk melakukan hal itu, tentu saja bisa kita lakukan dengan codingan. Tapi lebih mudah lagi kalau kita menggunakan physics system yang disediakan oleh Unity. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, physics system itu adalah sebuah bagian daripada Unity yang memungkinkan atau komponen-komponen sebagian beberapa komponen yang tersedia di Unity yang memungkinkan untuk membuat karakter atau game object kita ini punya properti fisika. Jadi seakan-akan nanti dia bisa dipengaruhi gravitasi, dia bisa dipercepat, dia bisa lambat, dia bisa diputar, dia bisa bertuburkan dengan benda lain, dan berbagai macam hal lainnya tanpa perlu kita coding manual masing-masing hal tersebut. Ya, salah satu daripada komponen yang kita mau gunakan untuk memungkinkan hal itu adalah yang namanya rigid body. Jadi di sini teman-teman kita mau memindahkan pergerakan kita yang tadinya langsung menggerakkan dengan menggunakan transform itu dengan menggunakan komponen baru, yaitu yang namanya rigid body. Jadi kita tambahkan aja teman-teman sebuah komponen baru. Di sini kita bisa search dan kita cari rigid. Di sini ada dua pilihan teman-teman, ada rigid body yang atas dan rigid body dua dimensi. Karena kita akan mengcodingnya untuk game dua dimensi, kita akan pilih rigid body 2D. Kalau teman-teman nanti mau membuat game tiga dimensi, teman-teman bisa menggunakan rigid body yang atas. Nah, di sini teman-teman kita punya beberapa pilihan yang tersedia di dalam komponen rigid body. Teman-teman tidak perlu khawatir, saya akan jelaskan satu persatu begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan coba jalanin dulu aja game kita ini. Kita akan jalanin dulu. Setelah kita menambahkan rigid body dua dimensi, ketika kita jalankan game kita bisa lihat bahwa karakter saya ini ternyata turun, teman-teman. Kalau kita lihat transformnya, kita lihat positionnya, dia turun terus. Nah, apa yang terjadi? Nah, karena dia ditambahkan sebuah komponen namanya rigid body, artinya si pemain saya ini sekarang sudah terkena oleh hukum fisika. Salah satunya adalah yang namanya gravitasi. Maka ketika kita pasang rigid body, secara otomatis si pemain kita ini jadi tertarik oleh gravitasi dan jadinya jatuh, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam rigid body dua dimensi ini ada satu buah properti yang namanya gravity scale. Ini menentukan seberapa besar gravitasi mempengaruhi karakter saya. Agar karakter kita ini nggak turun atau nggak jatuh, kita akan kasih aja gravity scale-nya menjadi 0. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat karakter ini akan tetap diam di tempat, tidak jatuh lagi. Oke. Nah, di sini ada beberapa properti, saya akan jelaskan secara singkat aja teman-teman, mungkin nggak semuanya, tapi secara umum saja begitu. Di sini ada body type. Body type ini ada tiga jenis, ada yang namanya dynamic, ada yang namanya kinematic, ada yang namanya static. Static artinya di sini si benda ini tidak akan bergerak. Jadi kalau teman-teman memasang rigid body yang tipenya static, artinya ini adalah benda yang tidak bergerak, tapi bisa ditumbuk atau bisa ditabrak. Gitu ya. Kalau teman-teman punya halangan di dalam game, misalkan dalam game balapan itu ada batu tengah jalan yang nggak bisa bergerak, nah itu menggunakan static. Yang namanya kinematik di sini, kinematik ini artinya kita coding sendiri semua interaksinya. Jadi kita harus mengcoding rigid body ini untuk pergerakannya kita coding sendiri, untuk nanti pantulannya kita coding sendiri, dan lain-lain. Ini semuanya menggunakan yang namanya kinematik. Kalau coding sendiri, kenapa kita butuh rigid body? Karena nanti bisa membantu kita untuk pergerakannya ada beberapa hal yang dipermudah. Yang terakhir teman-teman, yang paling dinamis ya adalah yang namanya dynamic. Dynamic ini adalah default option-nya untuk rigid body kita, artinya nanti dynamic ini bisa kita gerakin dengan menambahkan tenaga ke rigid body ini. Jadi rigid body ini digerakkannya ini teman-teman tidak langsung menggerakkan transformnya, tapi kita memberikan gaya dari luar kepada rigid body tersebut supaya rigid body itu bisa bergerak. Itu kan kita ngomongnya secara hukum fisika gitu ya. Jadi kita akan menggunakan gaya-gaya fisika juga.
Nah, di sini teman-teman kita punya material, kita punya simulated. Ini material ini nggak jelasin dulu, tapi mungkin kalau teman-teman pengen tahu contohnya ini untuk mempengaruhi misalkan pantulan. Jadi misalkan mau bendanya jadi bisa kayak karet atau enggak, nah itu ada di materialnya. Simulated ini artinya dia mau disimulasikan atau enggak. Kalau enggak berarti di hidden dari simulasi, ini nggak perlu kita bahas dulu. Automass ini kalau kita pengen supaya massa dari bendanya dihitung secara otomatis, kita skip dulu. Mass ini adalah seberapa besar massa daripada benda tersebut. Kalau massanya semakin besar, nanti kalau ada benda yang lebih kecil ya jadi ada perbedaannya gitu. Kita benda kecil mungkin nggak gerak gitu ya. Kalau massanya ringan mungkin akan langsung gerak. Kita punya linear drag, kita punya angular drag. Dua hal ini nanti kita bahas secara lebih lanjut lagi ketika kita udah scripting rigid body kita. Gravity scale yang tadi ya teman-teman. Kita punya collision detection, kita punya slip detection, dan interpolate. Ini juga teman-teman tidak kita bahas, karena ini nanti gunanya untuk yang lebih advance lagi. Sini juga ada constraint. Constraint ini ada freeze position dan freeze rotation. Kalau kita freeze position di X, berarti dia tidak bisa bergerak ke arah X. Kalau kita freeze position di Y, berarti dia tidak bisa gerak ke arah sumbu Y. Kalau kita freeze rotation, artinya dia tidak bisa berputar. Itu adalah komponen-komponen tersedia di rigid body. Tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana cara kita scriptingnya. Oke, dimana kita masuk aja ke script kita. Oke teman-teman, ini adalah script kita yang sebelumnya. Kita punya start, kita punya show event, dan juga ada function update, di mana kita menggunakan pergerakannya di sini. Ya, ada animasinya, dan kita memindahkan benda kita ini menggunakan transform position, sama dengan transform position plus pergerakan dikali dengan lambat. Nah, codingan kita ini teman-teman bisa menggerakkan game object kita dengan baik seperti kemarin. Tapi kalau nanti kita mau bisa menubruk sebuah benda atau mau kita bisa dipengaruhi oleh gravitasi atau yang lainnya, ini nggak akan jalan codingan seperti ini. Nah, teman-teman, kalau begitu kita perlu pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita perlu sebuah variabel yang menyimpan rigid body kita. Jadi kita pengen mengambil atau merefer ke komponen rigid body yang terdapat di dalam game object kita. Nah, kita akan bikin sebuah variabel baru dengan tipenya adalah rigid body 2 dimensi. Just put dia sebagai body aja. Nah, body ini kita harus ambil menggunakan get komponen sama seperti kita mengambil animator. Jadi kita bisa bilang body adalah get komponen yang tipenya adalah rigid body 2 dimensi. Jangan salah ya teman-teman, rigid body-nya harus ada 2 dimensinya. Oke, nah setelah kita ambil komponennya, kita bisa pakai dia di dalam update. Nah, di sini teman-teman saya pengen ganti dulu di sini si file update kita ini dengan sebuah fungsi baru namanya fix update. Nah, fix update ini teman-teman sebenarnya sama seperti update. Jadi dia akan dipanggil juga sekali setiap frame. Tapi fix update ini lebih stabil untuk perhitungan fisika. Jadi kita akan menggunakan fix update untuk jalanin metode-metode yang hubungannya sama fisika. Gitu. Oke, di sini teman-teman kita punya transform position kita ini akan kita ganti. Ya, di sini kita akan panggil body titik. Nah, ketika kita body titik, kita berarti mengambil komponen rigid body kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada apa aja di dalam si rigid body kita ini. Kita punya add force position, add relative force, add torque, dan ada banyak banget ya function dan properti yang tersedia di sini. Kalau yang namanya kotak-kotak di samping ini ada ikonnya kotak, berarti itu method. Kalau ikonnya kayak tanda kunci Inggris, ini artinya dia properti. Kalau teman-teman pengen tahu guna dari setiap properti dan method yang tersedia di sini, teman-teman bisa cari itu di dalam dokumentasi daripada Unity. Kita bisa search saja, misalkan di 2 dimensi Unity. Nah, nanti di sini teman-teman bisa nge-search, bisa lihat gunanya dari setiap properti dan gunanya dari setiap metode itu apa aja yang terdapat di sini. Nah, tentunya saya nggak bisa jelasin semuanya karena ini panjang banget nanti jadinya. Saya akan jelaskan dulu yang kepake dulu aja yang kira-kira bakal kepake oleh teman-teman dalam waktu dekat. Yang pertama akan kepake teman-teman adalah namanya velocity. Velocity adalah kecepatan. Jadi kita bisa menggerakkan rigid body kita ini bukan langsung posisi X, Y yang kita gerakin, tapi kita seakan-akan memberikan kepada si benda kita ini sebuah kecepatan. Jadi kita bisa ambil velocity ini sama dengan kita kasih pergerakan.
Ya, kita coba pergerakan dulu aja nih. Pergerakan kita ini kan adalah 0 sampai 1 yang ini yang kemarin ya. Horizontal dan vertikal. Kita aksis di antara min 1 sampai 1. Pergerakan ini adalah sebuah vektor 3. Kita coba ini. Sekarang kalau saya gerakkan karakter kita ini, kita bisa lihat bahwa karakter kita ini tetap bergerak. Tapi cara pergerakannya beda dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah punya fungsi yang sama, tapi sudah menggunakan rigid body. Pergerakannya bisa atas bawah kiri kanan sama seperti yang sudah ada sebelumnya. Itu cara paling mudah untuk kita menggerakkan rigid body-nya, yaitu kita pasang sebuah velocity dan kita kasih velocity-nya ini sebuah vektor 2 atau vektor 3. Jadi dia kita bisa kasih pergerakannya mau ke arah mana, sebesar apa. Selain velocity, teman-teman kita juga punya yang namanya body titik angular velocity. Jadi ada kecepatan, ini kecepatan geraknya, sedangkan angular velocity ini adalah kecepatan untuk putarannya. Jadi kita bisa kasih dia putaran. Misalkan di sini saya kasih dia langsung aja sebuah nilai min 10 begitu ya. Kita coba jalanin aja langsung. Kita bisa lihat bahwa si karakter kita ini berputar. Kalau kita lihat di bagian notation-nya di sini, kita lihat bahwa dia berputar sedikit-sedikit sesuai dengan angka yang kita berikan. Kalau kita pengen putar yang berlawanan arah, ya kita kasih dia nilai positif. Jadi sini teman-teman ada dua properti utama yang kita gunakan dalam rigid body, yaitu velocity dan angular velocity. Velocity untuk kecepatannya, angular velocity untuk putarannya begitu. Oke, tapi itu cara pertama untuk kita menggerakkan rigid body. Bagaimana dengan cara keduanya? Cara keduanya adalah kita menambahkan sebuah gaya ke body tersebut. Ini saya tutup aja ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini teman-teman kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti add force. Fungsi add force ini menerima dua parameter, bisa satu bisa dua ya. Kalau yang satu itu berarti ada default value-nya nanti. Untuk saat ini kita pakai yang dua aja biar kelihatan apa aja isinya begitu. Yang pertama adalah vektor 2 force-nya. Di sini force-nya ini kita bisa pakai misalkan pakai vektor 2. Atau kita bisa pakai pergerakan aja deh. Kemudian kita bisa bilang force mode ya. Itu adalah ada dua, ada force mode impulse, ada force mode force di sini. Ada dua tipe. Yang force ini adalah yang default value-nya. Kalau teman-teman tadi pakai fungsi yang cuma satu parameternya, itu pakai force mode yang force mode. Ini pergerakannya saya kali aja dengan 1/8 supaya cepat pergerakannya ya. Kan lambat itu kan 0,1, jadi 1/8 itu dikali 10 teman. Oh, teman-teman 10 aja deh. Kita cobain. Nah, sekarang teman-teman kita punya pergerakan menggunakan force. Ini kalau saya tekan sekali pergerakannya, teman-teman bisa lihat saya nggak menekan apapun, tidak ada suara keyboard, tapi di sini pergerakannya si benda ini tetap bergerak ke arah kiri. Kalau saya tekan kanan, dia nggak langsung bergerak ke kanan, tapi dia akan melawan dulu si gaya yang sebelumnya untuk bisa bergerak ke kanan. Jadi di sini series body ini bisa kita pakai untuk membuat pergerakan karakter yang ada gayanya di sini. Kayak begini. Nah, ini kesempatan yang baik untuk saya menjelaskan tentang yang namanya linear drag dan angular drag. Linear drag, teman-teman, itu artinya adalah seberapa banyak perlawanan terhadap gerakan linear. Kalau linear drag-nya 0, maka dia akan terus gerak ke kanan. Tapi kalau linear drag-nya 1, misalkan, dia akan memperlambat, kemudian dia akan stop. Jadi linear drag ini semakin besar nilainya, dia akan semakin mudah untuk stop. Di 20, begitu saya pencet, 100% terus-terusan untuk dia bisa jalan. Karena begitu saya lepas, dia akan langsung berhenti. Jadi perlambatannya lah. Angular drag juga sama, tapi ini untuk putaran. Jadi kalau misalkan saya putarnya tadi kayak 10 gitu ya, dia akan terus muter kalau misalkan angular drag-nya 0. Tapi kalau angular drag-nya saya naikin, maka putaran itu akan semakin lama semakin cepat untuk berhenti. Itu namanya drag. Nah, tadi saya punya sebuah force mode ini namanya force. Force ini artinya si gayanya ini, gaya yang pergerakan dikali 10 ini akan ditambahkan terus-menerus. Tapi kalau saya pakai yang tipe kedua, yaitu impulse. Nah, impulse ini itu kayak dorongannya kayak dipukul. Jadi
Kalau tadi force itu mungkin kayak didorong, kalau yang impuls ini kayak dipukul. Jadi kalau kita menggunakan impuls, ini pergerakannya jadi berbeda. Kalau kita cobain, tadi yang force, sekarang impuls. Nah, teman-teman bisa lihat, dia jauh lebih cepat lagi gitu ya, kayak dipukul gitu, karena tekanannya jadi lebih cepat, kenanya langsung full gitu ya. Nah, jadi di situ ada perbedaannya, teman-teman bisa pilih menggunakan force mode yang force, yang didorong, atau yang dipukul. Kapan menggunakan dorong, kapan menggunakan pukul, itu menurut saya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh kayak peluru, mungkin lebih baik menggunakan force mode yang impuls. Tapi kalau teman-teman pengen supaya misalkan ada karakter yang pakai jetpack nih, pengen terbang-terbang, nah mungkin bisa menggunakan force mode yang force dibanding impuls. Oke, selain daripada add force, teman-teman, dalam rigid body juga kita punya yang namanya add force, add position. Nah, jadi selain kita bisa add force, kita juga bisa tambahkan di sini posisi daripada force ya. Jadi kita bisa kasih, misalkan di sini saya kasih 0, 1,0, 1,0, kemudian force mode-nya ya kita kasih ini. Itu ada tambahan vektor 2 di sini, gunanya buat apa? Jadi di sini sesuai dengan namanya teman-teman. Karena kan add force, add position. Kalau tadi add force aja teman-teman, si rigid body saya ini ketika kita pukul pakai impuls ya, dipukulnya itu tepat di tengah, di koordinat pusatnya. Tapi kalau kita menggunakan ada parameter kedua ini dan menggunakan force at position, kita kan mukul dia ini nggak di tempat di tengah, tapi bisa di kiri atau di kanan atau di atas atau di bawah daripada benda tersebut. Jadi sesuai dengan koordinat yang ada di sini. Kalau 1,0, berarti ketika saya pukul nanti pergerakannya itu ada ke samping. Jadi kalau teman-teman lihat, dia dipukulnya itu bukan dari tengah, bukan bergerak dari tengah, tapi dipukulnya itu dari samping kanan 1,0. Jadi kan tadi 1,0 berarti dipukulnya dari sini nih. Nah, sehingga ketika saya pukul dari sini, dia jadi berputar. Gitu. Teman-teman lihat tadi, saya gerakin ke atas, karena kan dia dipukul ke atas ya. Tapi karena dia dipukulnya di bagian sini, gitu ya, maka dia jadi berputar seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kayak game biliar gitu ya, di mana bolanya itu harus dipukulnya di poin tertentu, ya kita bisa menggunakan add force, add position seperti ini. Kita juga punya fungsi yang namanya add torque. Add torque ini adalah fungsi untuk menambahin putaran. Ini sama aja kayak tadi angular velocity gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya skip dulu aja. Tapi satu lagi, ada satu buah fungsi lagi yang kita mau bahas, yaitu yang namanya add relative force. Jadi add relative force ini adalah menambahkan sebuah force, sebuah gaya yang relatif terhadap bodinya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat, dia punya sama, ada force-nya, ada force mode-nya. Di sini pergerakan misalkan pergerakan, force mode-nya impuls. Jadi parameternya sama dengan add force seperti biasa. Tapi bedanya di sini add relative force ini menggunakan koordinat yang lokal. Nah, ini gampangnya sih saya akan kasih contoh aja deh. Gampangnya saya kasih contoh aja teman-teman. Kita akan kasih apa ya? Contohnya misalnya teman-teman di sini saya akan bikin aja supaya body titik angular velocity ya, itu adalah at torque ya teman-teman, adalah dari pergerakan horizontal kita. Jadi di sini adalah H. Nah, kemudian kita akan tambah relatif force-nya ini adalah dari vektor 2 dikali oke, dikali dengan vertikal kita. Kali 5 nih. Jadi di sini teman-teman saya akan membuat si benda saya ini bisa berputar menggunakan horizontal movement saya, jadi kiri kanan saya, sedangkan di sini maju mundurnya itu menggunakan vertikal, itu kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau saya menggunakan add relative force, maka kalau saya tekan tombol A di sini dia akan putar, kalau saya tekan tombol D dia akan putar sebaliknya begitu kan, ya kan. Saya kasih linear drag-nya gedein sedikit ya.
Nah, begitu dia udah menghadap seperti ini, misalkan teman-teman, saya bikin dia maju menggunakan tombol W di sini. Kita bisa lihat bahwa dia majunya itu sesuai dengan arah daripada si kepalanya, arah atasnya. Jadi kan tadi saya faktor 2 up dikali dengan kecepatan ya kan, gitu ya. Jadi kita lihat faktor kecepatan ini, satu lagi aja deh. Dilapatin aja biar kelihatannya teman-teman. Kalau saya gerakin sekarang, pencet W nih, kan dia vertikal ya, jadi harus positif. Kita pencet W, dia naik ke atas, pelan-pelan tuh. Kalau pencet S, dia ke bawah. Tapi kalau saya putar dia, saya putar ke samping, saya tekan, saya di sini saya kasih angular drag-nya gedein sedikit, jadi dia berhenti. Saya majuin, teman-teman, di sini saya majuin, dia kan majunya ke arah yang dia lihat. Nah, ini namanya adalah add relative force. Jadi force-nya itu relatif terhadap posisi daripada si game object yang kita punya. Gitu ya. Dibandingkan teman-teman, nah ini saya bandingin aja dengan kalau misalkan saya menggunakan body.velocity. Body.velocity adalah misalkan kali lambat. Ini sama dengan ini ya, misalkan ceritanya begini. Gitu ya. Saya tutup, kita menggunakan add relative force tadi, sekarang saya menggunakan velocity. Bedanya apa? Gitu ya. Maka sekarang kalau saya putar si karakter saya ini, saya putar begini, saya tekan W, atas bawah kiri kanan, teman-teman bisa lihat ini terlalu lambat ya. Saya percepat sedikit aja. Jadi saya bisa gerak ke atas bawah ya, misalnya saya gerak ke atas bawah. Walaupun saya berputar teman-teman, atas bawahnya tetap WASD ini atau atas bawah daripada si karakter saya, walaupun dia menghadap kemanapun. Bedanya dengan menggunakan velocity dengan yang menggunakan tadi relative force. Gitu. Yang add force ini akan sama dengan yang velocity gitu teman-teman. Jadi yang relatif ini tetap relatif, yang force ini menggunakan koordinat totalnya, itu juga dengan velocity gitu. Oke, saya rasa cukup untuk teman-teman pengenalan dasar tentang rigid body dua dimensi ini. Jadi teman-teman bisa main-main dengan rigid body ini untuk bisa membuat pergerakan karakter sesuai dengan game yang teman-teman inginkan. Nanti di video berikutnya baru kita ngomongin bagaimana caranya kita bisa berinteraksi antara satu buah rigid body dengan rigid body yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video mendatang. Thank you.